Bab 1041. Sayang sekali kamu tidak memenuhi syaratku. Tuan Lin secara khusus telah mempersiapkan dapur untuknya, berbagai macam bahan terdapat di dalam dapur, tetapi dia tidak akan membantunya untuk mempersiapkannya, dia sendiri yang harus membuat hidangan tersebut. Aku juga tidak akan mempersulit Nona Zhou, akan terlalu berat jika harus membuat semua menu. Nona Zhou boleh memilih salah satu menu yang paling kamu andalkan. Sekarang dapur akan diserahkan padamu, kami akan menunggu di depan. Baik. Kemudian Tuan Lin minum teh dengan Han Luo dan orang pengantar. Dia memiliki keterampilan menyeduh teh yang mahir, tetapi tidak ada yang memiliki hobi yang sama di sana. Orang pengantar adalah seseorang yang kasar, posturnya saat menyajikan teh agak canggung, namun dia tetap dapat menjilatnya. Setelah menyesap teh, orang pengantar segera berkata, "Ini teh yang bagus." Tuan Lin tersenyum tidak berkata-kata. Han Luo sedang mencemaskan putrinya, bagaimana mungkin memiliki niat untuk minum teh. Setelah mendengarkan perkenalan dari orang pengantar, dia merasa Tuan Lin ini adalah seseorang yang berperasaan mendalam, jika toko ramen ini diberikan oleh istrinya kepadanya setelah meninggal sebagai kenangan. Maka masuk akal jika dia tidak mengizinkan orang lain melakukan renovasi pada toko tersebut, dan juga mengeluarkan harga sewa yang begitu mahal. Tetapi sekarang, Han Luo merasa dia benar-benar sedang mempersulit putrinya. Putrinya Gita sama sekali tidak mengenali istrinya, bahkan dia juga baru mengetahui namanya setelah orang pengantar memperkenalkannya, tetapi sekarang dia ingin putrinya membuat makanan yang rasanya sama persis dengan istrinya. Bagaimanapun ini tidak akan mungkin. Han Luo memiliki perasaan yang kuat, penurunan harga olehnya adalah sebuah hal yang palsu, dan memanggil mereka datang untuk memalukan mereka adalah hal yang nyata. Dia merasa sedikit emosi dan ingin memarahinya, tetapi dia teringat kembali nasihat putrinya sebelum datang kemari kepadanya, sehingga dia hanya dapat menahannya. Lupakanlah. Sekarang putrinya masih sedang memasak di dalam, dia harus mempercayai putrinya. Jika ada emosi, dapat dilampiaskan setelah hasil keluar, Han Luo berpikir demikian. Waktu terus berjalan, orang pengantar sudah tidak tahu meminum berapa cangkir teh. Tuan Lin terus menyeduh teh, dan dia terus meminumnya untuk menghargainya. Di saat musim dingin seperti ini, meminum begitu banyak teh panas, membuat seluruh tubuhnya juga menjadi panas. Dan karena meminum teh terlalu banyak, dia menjadi ingin ke toilet. Namun sekarang jika berdiri seperti terlalu canggung, jadi orang pengantar hanya bisa menahannya sambil duduk, mungkin saja Nona Zhou sudah mau selesai bukan? Tetapi setelah menunggu beberapa menit, orang pengantar benar-benar sudah tidak dapat menahannya, dan hanya dapat dengan canggung berkata, "Maaf Tuan Lin, Nyonya Luo, aku telah minum teh terlalu banyak, aku ingin pergi ke toilet dahulu." Tuan Lin dengan sopan meliriknya. "Pergilah." Setelah mengatakannya, dia menoleh ke pelayan di samping, lalu pelayan tersebut mengerti maksudnya, lalu berjalan ke depan orang pengantar, "Tuan, aku akan mengantai kamu." Setelah orang pengantar pergi tidak lama, pintu dapur sudah terbuka. Han Luo yang sejak awal sudah duduk dengan tidak tenang, ketika mendengar suara pintu terbuka, dia segera berdiri dan menghampirinya. "Gita, bagaimana? Apakah berhasil?" Gita dibuat terkejut oleh ibunya yang tegang, kemudian mundur beberapa langkah ke belakang untuk menjaga jarak. "Ibu, tubuhku masih berminyak, jangan mendekati aku terlalu dekat dahulu." Han Luo langsung kesal dan menarik telinganya. "Bocah ini, sekarang sudah seperti apa? Cepat beritahu ibu bagaimana hasil masakanmu." Setelah mengatakannya, Han Luo melirik ke belakang. Tuan Lin masih duduk di sana, tatapannya dengan tenang menatap mereka. Gita dengan suara yang pelan berkata, "Aku selalu merasa Tuan Lin ini memiliki niat buruk. Dia memintamu membuat semua ini untuk mempermalukanmu. Jika kamu tidak berhasil, maka kita segera berpamitan dengannya saja, lalu kembali ke rumah. Ibu dan ayah akan mencari toko yang lebih baik. Ini bukan masalah besar, jika tidak menemukan yang dekat, mencari yang sedikit lebih jauh juga tidak apa-apa." "Ibu,
Bukankah sudah terlambat untuk mengatakan semua hal ini? Mi sudah selesai, terlebih jika tidak membiarkan dia mencobanya, bagaimana bisa kamu mengetahui putrimu ini gagal? Hani Luo, apa yang kamu katakan? Tentu saja aku percaya putriku berhasil, tetapi mendengar syarat darinya, untuk membuat makanan yang rasanya sama persis dengan istrinya. Apakah kamu kenal istrinya? Apakah kamu tahu siapa nama istrinya? Bagaimana mungkin kamu memasak makanan yang sama persis rasanya dengan buatan istrinya? Sudah jelas ini menipumu, aku benar-benar menyesal, seharusnya sejak awal tidak mengajakmu ke toko tersebut, dan sekarang juga tidak akan muncul masalah seperti ini. Gita, sudahlah, masalah sudah seperti ini, jangan dibicarakan lagi. Dia berjalan ke depan, dan menangguk kepada Tuan Lin. Tuan Lin, Mi sudah siap. Tuan Lin mengangkat dagunya, kemudian pelayan di sana menyajikan mangkuk ke depannya, lalu semangkuk mie yang harum sudah tersajikan di depannya. Sejak awal, selalu terdapat senyuman tipis di wajah Tuan Lin, terlihat sangat familiar dan juga sangat asing. Saat ini setelah melihat satu mangkuk mie tersebut, senyuman di wajahnya berubah, menjadi semakin memudar. Beberapa saat kemudian, dia menatap Gita, dan berkata, Nona Zhou, kamu benar-benar sangat pintar, ini adalah menu kesukaan istriku ketika hidup. Kesukaan istrinya, berarti juga kesukaannya. Tuan Lin tidak menyangka Gita begitu pintar, dalam sekejap langsung memilih menu ini. Dahulu koki yang datang dengan kepercayaan diri yang tinggi, selalu merasa diri mereka dapat membuat rasa yang lebih enak dari istrinya, jadi mereka memiliki menu andalan mereka masing-masing. Tidak seperti hari ini, dia langsung memilih menu kesukaannya. Seketika, tatapan Tuan Lin pada Gita menjadi serius. Dapat membuatnya menemukan dirinya sendiri, mungkin bukanlah wanita yang biasa. Tuan Lin tersenyum, lalu menunduk dan mengangkat sumpit, kemudian mencicipi satu suap. Setelah mencicipi satu suap, dia tercengang, dan mencicipinya satu kali lagi. Hani Luo mengamati hal ini dengan tegang, dia sangat tegang dan menggandeng tangan putrinya, lalu dengan suara yang pelan berkata, Gita, apakah kamu berhasil? Wajah Gita terlihat tenang, sebenarnya dia sama sekali tidak berhasil, seperti yang Hani Luo katakan, dia sama sekali tidak mengenali istrinya, bahkan tidak pernah memakan menu yang dia masak, bagaimana mungkin dia dapat membuat makanan yang rasanya sama persis dengannya. Tetapi, dia sendiri memiliki pemikirannya sendiri. Beberapa saat kemudian, senyuman di wajah Tuan Lin menghilang, wajahnya terlihat sedih, dan menjadi muram. Gita menghampirinya, dan duduk di depannya. Tuan Lin mengangkat kepalanya, dan dengan serius berkata, Nona Zhou, rasa mie yang kamu buat ini, sangat berbeda jauh dengan buatan istriku. Setelah Hani Luo mendengar kalimat ini, ekspresinya tidak terlalu terkejut, seperti dia telah memperkirakan hal ini sejak awal. Dia dengan kesal mengepalkan tangannya, tetapi dia mendengar putrinya dengan lembut berkata, Tuan Lin, menu ini secara khusus aku buatkan untukmu, seharusnya kamu sendiri dapat merasakannya. Rindu adalah sesuatu yang pahit, tetapi juga manis, ditambah lagi istrinya telah meninggal, jadi ketika memikirkan istrinya yang meninggal pasti akan terasa pahit. Tetapi jika teringat kenangan kehidupan mereka berdua, pasti akan terasa manis. Jadi rasa dari mie, adalah pahit dan manis, mungkin memang tidak enak, tetapi, sangat cocok dengan suasana hati Tuan Lin sekarang. Tangan Tuan Lin yang memegang sumpit sedikit terhentak, kemudian dia menatap Gita dan berkata, kamu sangat pintar, sayangnya yang aku inginkan adalah rasa yang sama persis dengan buatan istriku, jadi, sayang sekali kamu tidak memenuhi syaratku. Bersambung.